Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah kalian udah sarapan? Apa belum? Sudah, Bu. Sama apa Mbak Wanda? Sama apa ya? Apa? Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Aisyah. Aisyah, kenapa? Nggak tahu, Bu. Sakit apa izin kali ya? Izin. Ini ada suratnya? Ada. Oh, ya udah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu sih apa itu getaran? Ini gerakan bolak-balik gitu. Oh, bolak-balik gitu ya? Oh iya betul. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang, kayak semisal ini kayak bandul gitu ya. Jadi ke kanan kiri itu namanya getaran. Nah, ibu punya gambar ini. Apa ini, bisa kelihatan nggak? Oh, kebalik ini. Ya. Nah, ada yang tahu ini apa? Gitar. Gitar. Kecil banget, nggak kelihatan. Besok Nah. bawa yang A3, Bu. Oh iya, nanti bawa yang poster gini ya, Iya. baliho. Iya. Oke, Bu. Nah, kalian apakah pernah memainkan gitar sebelumnya? Pernah. Bisa. Masa nggak pernah? Nggak Metik bisa gitu? sih. Nggak bisa, Metik tapi jambu. pernah. Jreng, Dan jreng. sekarang metik. Nah, jadi jika kita memetik gitar, memetik senarnya, akan terjadi getaran dan akan menghasilkan suara. Nah, itu tuh contoh dari getaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian getaran dan gelombang beserta contohnya. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara frekuensi, periode, dan amplitudo. Dan yang ketiga, membedakan jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang terakhir, menjelaskan penerapan konsep getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan udah dijelaskan kalau getaran itu gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Getaran ini mempunyai besaran yang harus dihitung dan diamati. Yang pertama itu ada frekuensi. Yang kedua ada periode. Yang ketiga ada titik seimbang. Yang terakhir ada simpangan. Ini ibu gambar bandul ya. Bandul. Oke, ya bandul. Nah, Kurang besar. kurang besar juga. Nggak kelihatan. Lembut seperti aku. Nah, jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran
dalam 1 detik. Kalau periode yaitu waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu getaran. Kalau titik seimbang itu posisi benda yang tidak posisi benda yang tidak bergerak. Jadi sebelum digerakkan, posisi yang awal itu dinamakan posisi ini titik seimbang. Jadi yang sebelum gerak ke kanan kiri ini namanya Titik setimbang. titik seimbang. Kalau simpangan posisi benda saat dihitung dari posisi setimbang. Ini ternyata ada 5 ya anak, yaitu yang terakhir ada amplitudo. Kalau amplitudo itu adalah simpangan yang terjauh. Jadi kalau simpangan tadi kan ke semisal ini kan A ya, A nanti ke B, di situ ke A lagi, ke C. Kalau amplitudo berarti kan simpangan terjauh, jadi ke A dari A ke B, terus ke C, terus ke A lagi, ke B lagi. Itu namanya amplitudo. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Kalau gitu, Ibu mau bertanya, apa itu frekuensi? Banyaknya getaran dalam 1 detik. Betul, Mbak Hana. Berarti memperhatikan ya? Terus getaran ini ada rumusnya. Nah, ini rumusnya. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Kalau ditulis di sini kelihatan apa enggak? Kelihatan dong. Kelihatan. Oke. Rumus getaran. Rumus getaran tuh ada 2. Yang pertama frekuensi sama dengan N per T. T sama dengan 1 per frekuensi. Nah, apakah ada yang tahu N itu keterangannya apa? Banyak. Betul, banyaknya Getaran. getaran. Pinter. Kalau F? Kalau T, ya salah benar. T apa T? Waktu. Betul. Waktu. Ya Allah pintarnya. Nah, kan rumusnya ada 2. Nah, kalau yang ini kita harus mengetahui frekuensinya dulu, baru habis mengetahui frekuensinya bisa dimasukkan ke rumus ini. Jadi nanti 1 per frekuensi gitu. Ya. Paham? Paham, Bu. Kalau yang ini rumus untuk periode. Jadi kalau nggak ngitung periode cuma Iya, yang ini aja frekuensi. Tuh. Paham? Ibu beri waktu 5 menit untuk mencatat ya. iya, Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Ibu hapus ya. Iya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke gelombang. Gelombang. Waktu tersisa 10 menit.
Ibu mau tanya lagi, apakah ada yang tahu apa itu gelombang? Yang enggak gitu. Apa itu yang enggak enggi itu? Pokoknya yang satu lembah. Oh mbak itu ya, mbak Oh, iya. Lona. Betul. Jadi ibu punya gambar lagi, tapi kecil lagi ya. Ya ampun. Ini apa coba? Air. Tangan yang dimasukkan ke Air. Nah, sebelum tangan dimasukkan ke air itu tenang. Nah, habis itu kan ada kayak gelombangnya kan. Nah, itu contoh dari gelombang. Jadi, air sebelumnya diam, ketika kita sentuh, ini akan memindahkan energi. Jadi, air itu akan bergerak dan membentuk gelombang. Selanjutnya, gelombang akan membuat gelombang akan merambat seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari gelombang. Gelombang itu dibagi menjadi dua berdasarkan media rambat Iya, Jan. berdasarkan jenis dan bentuknya. Jadi kalau media rambat itu ada gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Bu, ini ada spidol lagi, Bu. Sebentar. Oh iya, terima kasih Mbak Wanda. Makasih ya. Bu. Apa itu, Bu? Sebentar ya. Jadi gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan media rambat sama berdasarkan jenis dan bentuknya. Nah, yang media rambat ini ada gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang mekanik itu gelombang yang perlu media rambat. Oh, Gitu. Contohnya itu tali. Kalian pernah main tali gini nggak? Pernah. Nah, itu media rambatnya itu tali. Kalau yang elektromagnetik ini kebalikan dari mekanik, berarti gelombang yang tidak memerlukan media rambat. Contohnya kayak suara, terus cahaya gitu. Terus yang berdasarkan jenis dan bentuknya ini ada transversal sama longitudinal. Kalau yang longitudinal itu arah getar yang tegak lurus dan kiri kanan. Jadi kayak gini. Terus terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Kalau yang longitudinal arah getarnya sejajar. Nah, kalau arah getar sejajar
pemahaman kalian itu punya LKPD yang berisikan soal uraian yang jumlahnya 5. Jadi itu akan membentuk 3 kelompok ya, mulai dari Mas Umam sampai Mbak Pristi itu kelompok 1, terus Mbak Wanda sampai Mbak Nadifa itu kelompok 2, terus Mas Ria sampai Mbak Nasra itu kelompok 3 ya. Oke, Bu. Nah itu bagian LKPD-nya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Bisa. Dikerjakan ya anak-anak. Sesuai sama materi yang sudah Ibu jelaskan. Apakah ada yang paham? Apakah ada yang tanya? Belum, Bu. Ibu beri waktu 20 menit ya. Siap, Bu. Gimana Mbak Wanda? Insya Allah sudah bisa. Alhamdulillah. Pintar ya. Gimana Mbak Umi? Aman. Apakah sudah selesai? Dikit lagi, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ayo perwakilan Mbak Wanda yuk. Maju yuk untuk kelompok kelompok 2 berarti. Iya, Bu. Iya. Jadi saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Yang pertama, jelaskan amplitudo dan hubungannya dengan energi gelombang. Amplitudo adalah simpangan maksimum partikel medium dari posisi keseimbangannya saat gelombang bergetar. Semakin besar amplitudo, semakin besar pula energi yang dibawa oleh gelombang, karena energi gelombang berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo. Kemudian, jelaskan perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya gelombang pada tali atau permukaan air. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getaran sejajar dengan arah rambat gelombang. Contohnya gelombang bunyi di udara. Jadi perbedaan utamanya terletak pada arah getaran partikel terhadap arah rambat gelombang. Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Wanda. Selanjutnya Mbak Umi bisa maju. Diwakili. Iya, diwakili oleh Mbak Umi aja nggak apa-apa. Oh, Getaran setengah getaran. Ada gambar ini. Pada gambar ini, yaitu gerakan benda ini dari titik tengah ke satu sisi ekstrim, yaitu kiri atau kanan, dalam satu arah. Contohnya adalah bandul jam yang bergerak dari posisi tengah ke kanan saja, yaitu belum kembali ke tengah. Nah, benar. Beri tepuk tangan buat Mbak Umi. Terakhir kelompok 3, yuk maju, yuk maju. Naswa. Salah dong. Oke, saya dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa getaran dapat menimbulkan gelombang? Jelaskan dengan menggunakan contoh yang mudah kamu pahami. Getaran dapat menimbulkan gelombang karena getaran menyebabkan energi berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa memindahkan zat perantaranya. Contohnya ketika batu dijatuhkan ke air, titik tempat jatuhnya batu bergetar dan menimbulkan gelombang air yang merambat ke segala Nah, yang arah. betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Vanessa. Nah, jadi itu ya anak-anak. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi kita hari ini yaitu kita mengetahui bahwa getaran dan gelombang memiliki hubungan yang sangat erat. Tanpa getaran tidak ada gelombang, dan setiap gelombang membawa energi yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada alat musik yang tadi, gitar dan air kayak gitu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi?
Jika belum, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.